Hai guys, jadi hari ini aku mau ke museum, yaitu Museum Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan Museum Proklamasi. Ini pertama aku mau ke Museum Sumpah Pemuda. Tonton terus ya vlog aku sampai habis. Hai guys, sekarang aku lagi ada di Museum Sumpah Pemuda. Ini adalah bagian depan dari Museum Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Museum Sumpah Pemuda ini terdapat ruang Sumpah Pemuda yang berisi rekonstruksi ruang tempat para pemuda berkumpul saat Kongres Pemuda II, lalu ada meja, kursi, dan tata ruang pada tahun 1928. Di museum ini juga terdapat naskah asli dan replika Sumpah Pemuda, seperti dokumen teks asli Sumpah Pemuda dan papan besar berisi tulisan 3 ikrar Sumpah Pemuda. Museum ini terdapat diorama pergerakan nasional loh, seperti miniatur yang menggambarkan suasana Kongres Pemuda 1 dan 2, lalu ada diorama tentang organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Celebes, dan lain-lain. Nah, ini kalau dipencet tuh bakalan muncul video reka ulang suasana Sumpah Pemuda. Ya, seperti ini. Lengkapnya kalian harus datang ke Museum Sumpah Pemuda ya guys ya. Di Museum Sumpah Pemuda terdapat patung dari para tokoh Sumpah Pemuda seperti Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Sarmidi Mangun Sarkoro, Jong Ambon, Amir Sarifudin atau Jong Batak, dan tokoh organisasi pemuda lainnya. Di sini tersimpan replika biola milik W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Alat musik ini menjadi simbol lahirnya semangat persatuan lewat nada dan irama. Setiap gesekan biola yang diperdengarkan seolah mengingatkan kita bagaimana musik pernah menjadi bahasa perjuangan para pemuda. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah motor Vespa tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah. Motor ini melambangkan gerak, mobilitas, dan kegiatan para pemuda dalam menyebarkan gagasan persatuan ke berbagai daerah. Selain itu, terdapat pula koleksi pakaian dan atribut yang pernah dikenakan para tokoh pemuda. Setiap potongan kain menyimpan cerita tentang keberanian, tentang perjuangan, dan tentang identitas mereka di masa itu. Selanjutnya, ini aku ada di Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional adalah tempat yang membawa kita kembali ke masa awal pergerakan nasional Indonesia. Disinilah berdirinya Stovia, sekolah kedokteran tempat para pelajar muda untuk membentuk kesadaran akan persatuan dan kemerdekaan. Saat memasuki ruang-ruangannya, kita melihat jejak sejarah yang masih terasa sangat kuat. Meja belajar kayu, bangku-bangku tua, serta ruang kelas tempat para mahasiswa dahulu menimba ilmu. Semuanya membawa kita pada suasana perjuangan intelektual para pemuda yang kelak menjadi tokoh bangsa. Museum ini juga menyimpan berbagai koleksi penting.
foto-foto organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, naskah pidato, arsip koran lama, hingga pakaian dan perlengkapan yang digunakan oleh tokoh-tokoh nasional. Nih kaos kaki Belanda lu Cit. Oh Cit, lihat Cit. Salah satu ruang yang menarik adalah ruang medis dan laboratorium Stovia. Di sini kita melihat alat-alat praktikum kedokteran pada masa kolonial, sebuah bukti bahwa pendidikan pernah menjadi pintu lahirnya kesadaran kebangsaan. Dari gedung inilah semangat kebangkitan nasional lahir dan tumbuh, membuka jalan menuju Indonesia yang merdeka. Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya menyimpan benda-benda pada masa lalu, tetapi menghadirkan kisah bagaimana generasi muda bangkit, bersatu, dan berjuang dengan pikiran dan tindakan. Nah, ini museum terakhir yang aku kunjungi, yaitu Museum Proklamasi. Sebenarnya ini tuh ruang pameran yang menyimpan berbagai koleksi penting terkait proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di ruangan ini direncanakan untuk membawa pengunjung melihat lebih dekat benda-benda bersejarah yang tidak ditampilkan di ruang perumusan utama. Di ruang pameran tambahan ini, isinya arsip, foto, pakaian tokoh, dan artefak penunjang proklamasi. Nah, di museum ini juga kita bisa mewarnai dan nanti gambar kita tuh bakalan muncul di layar gitu. Nah, ini tuh kita udah masuk ke dalam museumnya. Di museum ini ada ruangan kecil gitu untuk melihat video rekaman peristiwa. Di ruangan kecil ini kita bisa melihat perjalanan menuju 17 Agustus yang tersusun rapi dalam arsip, pakaian, tokoh, dan rekaman peristiwa yang dibuat lebih visual. Di sini kita bisa melihat meja tempat Soekarno, Hatta, dan para tokoh lain berdiskusi, beserta benda-benda yang digunakan saat proses perumusan berlangsung. Setiap ruangan di museum ini dibuat sesuai aslinya, mulai dari ruang pertemuan, ruang perumusan, hingga ruang penggentikan naskah. Ini ada replika naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno. Terus ini ada bendera Indonesia, bendera merah putih. Lalu ini ada pena merek Aero Hamidan. Terus ini ada alat ketik merek Royal. Jadi itu dia perjalanan aku hari ini mengunjungi 3 museum bersejarah. Semoga perjalanan ini bikin kita semakin mengerti arti kebangsaan dan makin bangga jadi bagian dari Indonesia. Sampai ketemu di perjalanan museum selanjutnya. Bye-bye.